Para hadirin yang dirahmati Allah, kita melanjutkan part 2 dari mandi janabah ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin sering menjadi kekeliruan kita. Kalau kemarin sudah ya tentang rukunnya, kemudian tata caranya gitu ya, kemudian apa yang membuat orang itu harus mandi janabah. Nah, di kesempatan hari ini kita membahas beberapa fakta yang mungkin sering disalahpahami oleh beberapa orang tentang mandi janabah itu sendiri. Yang pertama, ketika mandi besar itu sekaligus sampoan dan sabunan. Dosa bukannya kalau mandi memang sabunan dan sampoan. Nah, ini kita harus pahami kapan bisa sampoan, kapan bisa sabunan, begitu ya. Jangan sampai begitu niat mandi janabah, mandi besar gitu ya, niat ghusl, kemudian disiram sekaligus sampoan. Nah, itu bisa membuat mandi besar kita itu keliru gitu ya. Kemudian apakah benar setelah mandi besar tidak perlu wudu untuk sholat? Kemudian pelaksanaan mandi besar itu boleh dicicil apa enggak gitu ya. Jadi kadang-kadang begini, kayak misalkan dulu di Pakistan itu kalau di puncak musim dingin Pak, musim dingin itu puncaknya minus 8 derajat Celcius. Seandainya saya junub tengah malam, waktu itu kan di asrama ya, asrama kampus itu kalau tengah malam water heaternya itu dimatikan. Jadi nggak ada yang bisa mandi tengah malam itu nggak ada. Apalagi di minus 8 derajat Celcius nggak ada yang berani mau mandi. Ya, kita kena air dikit aja udah sakit kok, di tulang sakit. Itu minus 8. Akhirnya apa yang terjadi? Ya akhirnya kalau ada yang junub tengah malam, gitu ya. Kita bangun hanya untuk bersih-bersih saja dulu. Nanti kembali pakai pakaian lagi karena dinginnya itu nggak bisa kita tahan itu. Harus kembali berjaket kembali. Kalau kena air dingin sedikit aja itu tulang rahnya itu gimana itu sakit. Nah akhirnya menunggu ya tidur itu sampai waktu subuh tiba. Nah itu heater sama kampus dinyalakan kembali. Nah, baru tuh bisa mandi beneran gitu kan ya. Nah, kira-kira boleh nggak kita mencicil? Misalkan niat dulu ngebersihin, tidur lagi, nanti setelah bangun tidur baru kemudian melanjutkan mencuci seluruh badannya. Apakah benar kalau belum mandi janabah atau belum mandi besar, sementara kita sebelum subuh sempat junub atau sempat ada hubungan gitu ya, berhubungan, apakah lantas kemudian ketika masuk waktu subuh dan kita belum mandi janabah, mandi besar, kemudian itu bisa membatalkan puasa kita? Memang ada hadisnya, cuman nanti hadis ini dianggap mansukh begitu, kita bahas nantinya. Kemudian yang benar mana nih, mandi dulu atau sahur dulu? Karena ada beberapa keyakinan di antara orang-orang bahwa kalau kita sahur dulu sebelum melaksanakan mandi besar, sementara kita dalam kondisi junub gitu ya, itu konon katanya pahala sahurnya itu tidak diterima. Itu benar, termasuk puasanya. Nanti berkaitan. Baik. Maka kita kembali coba kembali kepada prinsip hal-hal yang mewajibkan mandi itu apa saja. Pertama, haid, kemudian nifas. Haid dan nifas dan melahirkan. Nah, ini hal-hal yang mewajibkan seorang wanita, ini untuk wanita ya, untuk mandi besar. Bagaimana kalau kan ada namanya mandi wiladah, mandi aqobah al-wiladah. Setelah melahirkan itu diwajibkan mandi. Tapi kan masalahnya, mesti yang menjadi pertanyaan adalah masalahnya setiap wanita itu setelah melahirkan pasti nifas kan gitu. Bagaimana kalau mandinya itu nanti aja dikodok sekalian digabung sekalian setelah nifas, gitu. Ya itu diperbolehkan. Ya, jadi langsung dua niat, saya niat mandi besar,
untuk nifas dan wiladah. Nah, itu diperbolehkan. Itu dalam beberapa pendapat para ulama. Tapi Syafi'i beberapa golongan dari Syafi'i yang mengatakan udah ini dibedakan. Dan harus ada yang tadi al-faur langsung gitu. Itu beberapa Syafi'i, tapi dominan jumhur mengatakan boleh itu digabung ya, nanti setelah nifas. Nah, sering menjadi pertanyaan juga tentang masalah darah nih kadang-kadang Pak. Sebenarnya nggak dari pembahasan ini, tapi kita kedepankan supaya lebih cepat tahu gitu ya. Orang yang habis keguguran atau kuret, orang yang habis keguguran atau kuret. Nah, istri saya itu beberapa bulan kemarin keguguran gitu ya, karena janin tidak tumbuh, akhirnya dilakukan kuret. Ketika dilakukan kuret, usia janin itu 2 bulan, ya usia janin 2 bulan. Kemudian dilakukan kuret. Pertanyaannya, darah yang keluar setelah kuret itu masuk kategori apa? Nifas kah, haid kah, atau istihadah? Gitu ya. Kalau darah nifas definisinya habis melahirkan. Kalau darah haid berarti kan itu dari sirkulasi dari apa namanya kandungan itu ya. Kemudian kalau istihadah kan darah sakit. Nah, ini masuk kategori yang mana? Kalau dalam kitab-kitab fikih orang dikatakan nifas itu kalau yang dikeluarkan minimal adalah mudghah. Mudghah itu usia berapa ya? Setelah fase setelah gumpalan darah kan gumpalan daging berapa bulan? 3-4 bulan. 3 bulan. Oh, 3 bulan. Berarti kalau usia kandungan istri saya 2 bulan itu nggak masuk dalam kategori nifas darahnya. Terus darah apa? Darah istihadah. Terlebih ketika seminggu setelah darah itu keluar terhenti Pak. Minggu depannya keluar lagi. Ternyata setelah dicek ke dokter kandungan kuretnya belum tuntas, belum bersih gitu. Kuretnya belum bersih, ya sudah selesai. Saya langsung putuskan itu bukan darah nifas. Kenapa? Darah nifas itu kategorinya kalau yang dikeluarkan oleh wanita ini pertama bayi atau setidaknya mudghah, sudah gumpalan daging. Berarti kalau gumpalan daging itu usia kandungan berarti 3 bulan, gitu kan Ibu ya? Usia kandungan 3 bulan, sudah bentuk gumpalan daging. Kalau masih gumpalan darah berarti masih alaqah yang keluar. Kalau dikeluarkan dari kandungan ya itu tidak masuk dalam kategori nifas, artinya nggak ada mandi besarnya dah ya. Tapi mandi aqobal wiladahnya tetap dilaksanakan karena ada yang keluar itu dari janin yang dikeluarkan sekalipun bentuknya masih alaqah. Nah, hanya istri saya tetap mandi aqobal wiladah, kemudian darahnya itu tidak dihukumi sebagai darah nifas tapi sebagai darah istihadah karena masuk dalam kategori sakit. Terlebih itu ternyata flat gitu ya, flat karena apa? Karena kuretnya tidak bersih dari dokter yang pertama, hanya kita ada dokter yang lebih senior bersih itu baru bersih gitu ya. Nah, ini terkait masalah darah itu sendiri. Nanti berarti kan ketika darah itu sudah kita ketahui apa statusnya, maka konsekuensi hukumnya kan juga ketahuan. Apakah wajib mandi, apakah haram untuk melakukan hubungan badan dan lain sebagainya, kan gitu ya. Nah, itu ada konsekuensi fikih di belakangnya gitu. Baik, ini untuk wanita. Kemudian ada hubungan seksual, jima, keluar mani dan juga orang yang meninggal, maka diwajibkan mandi besar gitu ya. Pria dan wanita dalam hal ini. Baik. Bagaimana tata caranya? Ini kalau kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam riwayat yang muttafaq alaih Bukhari dan Muslim ya. Pertama ditanya tentang Aisyah itu bagaimana mandinya Nabi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza tasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi. Mencuci kedua tangannya dulu tuh. Jadi
Zaman dulu Pak, jangan dibayangkan ada keran air. Zaman dulu tuh kan pakai apa namanya, wadah kendi gitu ya. Wadah kendi itu, nah sebelum Rasulullah masukin tangannya ke kendi, itu kendinya dimiringkan dulu, tangannya cuci dulu. Nah itu dilakukan oleh Nabi sebelum tangannya masuk ke kendi gitu ya. Kemudian yabdu faisilu yadihi thumma yufrigu bi yaminihi ala shimalihi fayansilu farjahu, membersihkan kemaluannya. Ya, setelah mencuci kedua tangannya, Rasulullah kemudian membersihkan daerah-daerah kemaluan. Thumma yatawaddu wudu'uhu lis-shalah. Ya, wudu sebagaimana wudunya ketika wudu lis-shalah. Thumma ya'khudhul ma'a wa yudkhilu asabi'ahu, kemudian membersihkan dan menyiram fi usul sya'ar. Jadi kan kendi itu. Nah, Rasulullah itu kemudian ini ya. Kemudian dibasahkan itu bagian daripada rambut kepala, disiram rambut kepalanya. Hatta idza ra'a an qad istabra afana ala rafi talat afanat, menyiram seluruh tubuhnya 3 kali siraman dimulai dari bagian kanan. Tsumma afadha ala sa'iri jasadihi, kemudian ya di seluruh badannya itu harus kena air semua gitu ya. Tsumma ghasala rijlaihi, kemudian mencuci kakinya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi yang dilakukan oleh Nabi ini bukan semuanya rukun, itu gabungan dari rukun dan sunnah. Kalau air yang ada di rumah kita terbatas, maka lakukan rukunnya saja. Bagaimana rukunnya saja? Kalau rukunnya mandi janabah itu yang pertama niat. Niatnya itu letaknya dalam hati. Jadi kalau sudah di dalam kamar mandi, jangan ngomong lillahi ta'ala pakai komat kamit, jangan. Ya, dalam hati aja. Saya niat mandi janabah gitu ya. Nawaitul ghusla gitu ya. Dirafil hadasil akbari minal janabati, misalkan saya niat mandi besar untuk mengangkat hadas besar dari junub, dari jima, dari haid, dari nifas, misalkan lillahi ta'ala dalam hati. Kemudian menghilangkan najisnya, kotornya itu di mana? Di paha, bersihkan yang di paha. Di kemaluan, bersihkan yang di kemaluan. Jangan pakai sabun dulu, tapi pakai air. Jangan gabung-gabung sama sabun, gitu ya. Kalau air mutlak bergabung dengan sabun, maka airnya menjadi air mukhtalaf. Mukhtalaf itu artinya 2 benda suci bertemu sehingga merubah kondisi kesucian air. Jadi dia menjadi air suci yang tidak bisa mensucikan. Itu cara menghilangkan najisnya. Kemudian meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, kekeliruan kita saat ini biasanya, gitu ya. Kekeliruan kita biasanya ketika mandi itu langsung begitu disiram pertama kali langsung sampo masuk, langsung sabun masuk. Ya, padahal untuk menyiram seluruh badan dan bagian-bagian seluruh badan harus kena air dulu, Pak. Harus dengan air mutlak yang tidak tercampur dengan benda najis, benda suci apapun yang bisa merubah kemurnian air ini. Jadi kalau Anda baru membasuh kepala, gitu ya, kemudian basuh badan dan belum yakin bahwa air mutlak ini sudah masuk ke seluruh tubuh, sudah membasahi seluruh tubuh, jangan dulu sabunan, jangan dulu sampoan. Kenapa demikian? Kalau kita sampo terlebih dahulu, kita sabun terlebih dahulu, maka air mutlak ini berubah statusnya menjadi air mukhtalat. Kalau air mukhtalat yang masuk ke dalam tubuh kita pertama kali, yang nyampe di tubuh kita pertama kali, berarti yang status airnya bukan air yang suci dan mensucikan, melainkan air yang suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena tergabung antara 2 benda suci, air mutlak dengan sabun.
Ya, dua-duanya sama-sama suci, tapi tidak bisa mensucikan karena kenapa? Merubah kemurnian air. Jadi biarkan dulu shower itu benar-benar nyampe di seluruh tubuh, sampai ke sela-sela kaki, ke sela-sela telinga, ini nyampe semuanya, ya. Ya. Jadi kan memang rukun yang paling utama dalam mandi besar itu adalah sampainya air ke seluruh tubuh, sampai ke sela-sela pojokan ini gitu ya, sela-sela sini, selangkangan, sela-sela sini gitu ya. Itu harus kena air dulu semuanya. Kalau sudah Anda yakin bahwa semua badan ini sudah kena air mutlak, baru selesai, sudah dianggap selesai mandi janabahnya. Karena selesai mandi janabahnya baru boleh sampoan, boleh sabunan. Atau kalau biasanya kita memang sudah nggak nyaman, udah lengket gitu, rasanya, akhirnya Anda pengen sabunan sama sampoan dulu, monggo silakan. Tapi setelah selesai semuanya, baru Anda niatkan, ya, Anda niatkan untuk mandi janabah, siram lagi seluruh badan sampai benar-benar itu semua badan kena air mutlak. Nah, boleh seperti itu. Tapi ingat, ketika membersihkan najisnya jangan dicampur sampo, jangan dicampur sabun. Ya, maka najisnya nggak kesiram itu, cuma kesiram tapi nggak terbersihkan oleh air mutlak, gitu ya. Jadi begitu cara membersihkannya. Jadi air mutlak itu berlaku bukan hanya untuk mengangkat hadas, tapi juga mengangkat najis, harus menggunakan air mutlak. Ustaz, bagaimana dengan kami yang biasa mencuci baju yang najis-najis? Kan biasanya kalau yang najis-najis itu bagiannya di celana dalam ya. Nah, celana dalam itu Bapak Ibu jangan langsung kena air sabun dulu. Celana dalam itu pisahkan dulu dari mesin cuci, kan yang di mesin cuci celana, baju, kaos dalam gitu kira-kira ya, pakaian dalam, kecuali mohon maaf celana dalam itu biarkan terbasuh oleh air yang mengalir terlebih dahulu. Jangan campur sabun dulu. Karena kalau kecampur sabun berarti yang mengalirkan si najis ini bukan air mutlak tapi air mukhtalat. Jadi biarkan air biasa dulu gitu ya. Atau di spin saja dulu di mesin cuci celana dalam ini ya, spin dulu tanpa menggunakan sabun, baru kemudian digabung dengan pakaian yang lainnya. Nah, itu ya cara untuk membersihkan si najis ini. Jangan langsung ketemu sampo, jangan langsung ketemu dengan sabun cuci, deterjen, jangan dulu ya. Nah, seberapa banyak air yang bisa kita pakai untuk mandi janabah kalau kita hanya melakukan rukunnya saja tanpa melakukan sunnah ya, tanpa wudhunya, tanpa 3 kali usap tangan? Itu Rasulullah, kalau kata Anas bin Malik ya, Rasulullah yatawaddu bil mud wa yaghtasilu bis-sha' ila 5 amdad. Rasulullah itu kalau beliau wudhu itu 1 mud biasanya. Ya, 1 mud itu 1 ginian, Pak. Itu kalau wudhu, kok cukup segini lah ya? Saya pernah praktekin ya kan ya. Air segini bahkan nggak habis nih, bahkan nggak nyampe setengahnya, itu bisa dipakai berwudhu kalau kita cuma ngambil wajibnya saja. Wa yaghtasilu bis-sha'i ila 5 amdad. Sementara Rasul kalau mandi besar itu bisa dengan satu itu bisa setara dengan 5 mud, 5 beginiannya. Tapi beginiannya tangannya Anas bin Malik ya, bukan tangan saya, lebih kecil kayak tangan saya. Kalau tangan Anas bin Malik itu lebih gede gitu kira-kira ya. Nah, itu 5 mud. Saya itu punya gelas takaran mud itu bersanad. Nah, itu ada. Jadi kalau kira-kira ya, kalau mandi besar itu hanya ngambil fardunya saja, mungkin ya 6 gelas ini bisa, Pak. Kan yang penting airnya rata aja gitu ya. Yang penting air itu bisa merata di seluruh badan kita. Tapi yang jelas membersihkannya dengan takaran yang lain gitu. Mungkin ya 7 gelas begini ini bisa buat mandi janabah. Ya, sekedar formalitas fardunya saja.
Tapi kadang-kadang kita orang Indonesia nggak betah begituan, pengennya pakai sabun gitu. Ya berarti kurang. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'din wa huwa yatawaddu fa qala ma hadha as-sarf. Fa qala fil wudu israf qala na'am wa in kunta ala nahrin jar. Jadi Rasulullah itu dalam satu kesempatan pernah menegur sahabat yang berlebih-lebihan dalam berwudu. Ya. Ke salah satu sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasul bilang, ini wudumu ini apa-apaan? Kok berlebihan begini wahai Sa'ad? Nah, Sa'ad bilang, loh, wudu ini bisa kurang bisa lebih Rasul. Ya kalau airnya dikit jangan banyak-banyak. Tapi kalau airnya banyak melimpah ya silahkan pakai dengan sunnah-sunnahnya gitu ya. Semua sunnahnya pakai. Nah kalau kita di saat ini ketersediaan air kita banyak, ya jangan cuma ngambil fardunya Bu. Ya Pak, yang cuma ngambil fardunya, ambil semua sunnah-sunnahnya, yang 3 kali siram, yang kumur-kumur, istighfar ya, itu pakai semuanya kalau airnya banyak. Tapi kalau airnya terbatas, maka tidak boleh kita israf, gitu ya. Nah ini saya itu pernah bikin satu jurnal, ya, pernah nulis satu jurnal bahwa berangkat dari cara berwudu, mandi janabah, prinsip tayamum itu ada keterhubungannya dengan ekologi lingkungan, menjaga kelestarian alam. Kita sama Nabi kalau diberi satu motivasinya adalah kalau airnya banyak jangan sia-siakan untuk ngambil fardu saja, tapi ambil sunnahnya sebanyak-banyaknya. Bagaimana kita bisa mengambil sunnah sebanyak-banyaknya kalau air terbatas? Maka cara kita untuk bisa membuat air itu tetap terjaga banyak gitu ya, ketersediaannya, kuantitasnya itu terpenuhi. Makanya salah satu caranya adalah dengan menjaga ekologi lingkungan. Nah, gitu ya. Maka originalitas alam itu ada gitu. Tempat kami ya di klaster saya itu kami sepakat untuk bikin air resapan, sumur resapan. Ada yang bikin biopori, ada yang bikin sumur resapan. Tujuannya apa? Supaya tanah itu mempunyai jatah untuk bisa memasukkan air. Jadi kalau semua tanah di paving, semua tanah di aspal gitu ya, semua tanah itu di aspal, maka air hujan ya jatuhnya ke selokan ke sungai lagi gitu. Nah tanah nggak kebagian, sehingga 15-20 tahun mendatang air tanah kita kehabisan, terjadi pergeseran, akhirnya nggak punya simpanan air, ya. Hanya pakai air mana lagi ya, gitu lah kesusahan air. Nah itu salah satu menjaga ekologi yang kaitannya nanti dengan masalah wudu, menghindari tayamum, mandi besar itu dengan mudah mengambil semua sunnah-sunnahnya adalah dengan menjaga lingkungan itu sendiri. Nah itu ya, jadi belajar dari situ ternyata fikih itu luas kaitannya dengan masalah ekologi, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita memahami prinsip al-ghuslu. Kalau dalam wudu ayatnya faghsilu wujuhakum, untuk wajah, tangan itu pakai kata faghsilu. Sementara untuk urusan kepala wamsahu. Nah, ini ada perbedaan redaksi. Al-ghuslu kalau dalam bahasa Arab itu dimaknai dengan jiryanul ma'i 'alal a'dha, artinya mengalirkan air ke seluruh anggota badan. Bisa dengan ini dibolongin, itu namanya mengalirkan, ghuslu. Atau air yang banyak ditampung di tangan lalu kemudian dibeginikan, bukan ditetes-tetes, diusap-usap, itu bukan ghuslu namanya. Ya, al-ghuslu itu benar air ditampung lalu dibasahin, tampung lagi, basahin lagi. Nah, itu namanya al-ghuslu. Ya,
Ya, mengalirkan air ke anggota badan. Anggota badannya yang mana? Anggota badannya itu yang menjadi bagian dari yang harus dicuci dari wudhu. Bisa wajah, bisa tangan, bisa kaki. Nah, alatnya apa? Bisa gelas kosong, bisa semprotan gitu ya. Tapi ingat, ketika bapak ibu sedang safar menyediakan spray, ya spray yang biasa buat isi parfum itu dikosongin gitu. Tapi jangan diisi parfum, isi air aja dalam safar. Kemudian mau menggunakannya untuk wudhu, pastikan bukan seret lalu dirata disemprot di satu titik, misalkan di bagian pipi, seret lalu kemudian diratakan airnya. Itu keliru. Itu bukan ghusl, nama itu al-mashu. Kalau al-ghusl seret gitu ya. Atau kesini sudah mulai terkumpul air baru diginikan. Itu al-ghusl namanya. Jiryanul ma, mengalirkan air. Tapi kalau misalkan baru satu semprotan di sini lalu kemudian digini, itu mengusap namanya. Itu ya, itu mengusap sama kayak kita pakai bedak itu bedakin anak itu kan taruh di sini, lalu kemudian diratakan. Nah, itu al-mashu namanya, bukan al-ghusl. Sementara ghusl itu harus airnya mengalir. Ya, harus mengalir. Nah, maka kalau tadi kita bahas tentang mandi secara ini aja, rukun saja, maka kalau mandi dikatakan mandi yang sempurna itu kalau tergabung antara rukun dengan sunnahnya. Apa saja? Yang pertama, sunnahnya mencuci kedua tangan. Sunnahnya itu, karena kenapa? Kalau zaman dulu saya katakan tidak ada yang namanya keran. Bahkan kendi itu belum terpikirkan untuk dibolongin sampai kemudian kita tutup pakai sandal itu ya, pakai apa namanya, karet sandal itu ya, digunting kemudian dibolongin gitu. Kalau zaman apa dulu mungkin ada kendi gitu gede dibolongin, tutupnya pakai itu sandal juga, karet sandal itu, nah buka lagi gitu. Zaman dulu nggak kepikiran seperti itu, benar-benar dalam kendi. Jadi itulah kenapa Rasulullah itu memiringkan kendinya lalu kemudian dibuat untuk mencuci tangannya. Supaya apa? Ketika tangan ini masuk ke dalam kendi sudah dalam kondisi bersih. Mencuci kedua tangan, mencuci kemaluan, membersihkan najisnya, kemudian wudhu itu disunahkan sebelum proses mandinya dilakukan. Kemudian menyela-nyela rambut dengan air ya, gitu ya. Kemudian menyiram rambutnya, kepala ini, membasahi seluruh badan, tidak boleh ada yang tersisa, membasahi seluruh badan, kemudian mencuci kedua kaki. Ya. Ini terkait masalah mandi yang sempurnanya. Kemudian apa yang diharamkan saat hadas besar? Kan mandi janabah ini untuk hadas besar. Orang yang sedang hadas besar, pertama tidak boleh melaksanakan sholat. Ini menjadi penghalang betul. Yang junub, yang haid, yang nifas, maka tidak boleh melaksanakan, terhalang dari kebolehan sholat. Sujud tilawah juga nggak boleh. Kenapa? Sujud tilawah itu sama seperti sholat, Pak. Dikiaskan begitu oleh Rasulullah sendiri yang bilang. Jadi Rasul sendiri yang menganalogikan sujud tilawah itu. Sujud tilawah itu kalau kita baca surah sajadah, ayat sajadah, kemudian sujud gitu ya. Nah, itu sama dengan sholat. Kemudian puasa itu tidak boleh juga bagi orang-orang yang berhadas besar. Ya. Kemudian tawaf dan sa'i tidak boleh juga. Menyentuh mushaf tidak boleh. Yang dimaksud dengan mushaf itu mana ada contohnya? Mushaf yang dimaksudkan itu Pak adalah di sini ada Quran. Adalah tulisan Arab yang full ya. Nah itu namanya mushaf. Tapi kalau yang ini yang dinamakan mushafnya adalah yang di dalam ini. Ya, ini yang dinamakan mushafnya. Nah, ini kalau lagi haid, lagi nifas, lagi janabah, ya junub, tidak boleh megang mushafnya. Terus Ustaz, bagaimana kalau yang di sini ini covernya mushaf boleh dipegang? Boleh dipegang bagian covernya. Terus kan ada juga
Quran terjemahan. Quran terjemahan kan biasanya di samping ya. Terjemahnya di samping sini, ayatnya di sini. Kalau yang dipegang bagian terjemahannya berarti tidak sedang memegang mushaf. Kalau yang dipegang tengahnya maka namanya mushaf. Nah, gitu. Jadi jangan dimarah-marahin kalau anak kecil. Kalau nanti dilarang ke masjid, nanti generasi selanjutnya tidak ada yang lanjutin ke masjid, takut dia ke masjid. Biarkan masjid jadi tempat tongkrongan anak kecil. Nah, itu istilah mushaf. Nah, sekarang bagaimana kalau di HP kita ada aplikasi Al-Quran yang seperti ini. Nah, kalau aplikasi Qurannya murni ayat-ayat Al-Quran saja, itu namanya mushaf nih. Tapi kalau dalam ayat Al-Qurannya kok ada terjemahannya, ada kaidah tajwidnya, itu bukan mushaf bagian yang dipegang itu, yang ada ayat yang ada terjemahannya gitu ya. Nah, kapan dia menjadi mushaf? Ketika dibuka aplikasinya. Jadi mushaf nggak boleh bawa toilet nih. Nggak boleh. Tapi ketika mushaf ini aplikasinya ditutup, HP dia boleh dikantongin bawa toilet. Sama seperti otak kita. Otak kita menyimpan memori hafalan Al-Quran di 30, 29, 28. Nggak boleh dia dikeluarkan, Anda baca ketika berada di toilet. Gitu ya. Ketika Anda simpen dia, kemudian Anda masuk toilet, ya udah aman, nggak ada mushaf di situ. Sama seperti itu, ya seperti handphone ini. Nah, ini menyentuh mushaf juga diharamkan. Maka kalau menyentuh saja diharamkan, melafazkannya juga haram. Masuk masjid. Nah, ini kalau ada emak-emak di sini yang mohon maaf lagi haid, tidak boleh untuk i'tikaf di dalam masjid. Nah, kayak kita lagi i'tikaf ini tidak boleh. Jadi bagaimana kalau ada yang misalkan ada yang haid gitu ya, maaf, maka dia bisa mendengarkannya di luar atau mendengarkan live-nya. Ini live-nya, mendengarkan live-nya misalkan di Instagram-nya, di TikTok-nya atau di YouTube-nya misalkan begitu ya. Tidak boleh masuk masjid, ada boleh al-muktu, apalagi al-muktu menetap di dalam masjid beriktikaf, itu tidak boleh. Gitu ya. Nah, ini terkait haram saat hadas haram ini. Jadi, nah sekarang bagaimana? Sering menjadi pertanyaan. Bagaimana seorang wanita yang haid? Katanya kan nggak boleh ya wanita haid itu membaca atau melafazkan Quran. Bagaimana kalau dia ini hafizah Quran, penghafal Al-Quran? Sementara durasi haidnya bisa 7 hari, bisa 10 hari. Dikhawatirkan hafalannya hilang. Kan begitu ya. Kalau dikhawatirkan hafalannya hilang, maka ada tuh celah-celahnya dari dua mazhab Syafi'i dan Maliki. Mazhab Syafi'i mengatakan boleh kalau niatnya untuk zikir, dan zikirnya itu tidak murni satu ayat full. Dia hafal nih, dia sedang menghafal juz 7 al-juz wasabi. Karena dikhawatirkan hafalannya itu hilang. Kalau dikhawatirkan hafalannya hilang, maka bagaimana? Dia boleh membacanya mengulang, nggak boleh siadah, hanya boleh mudzakarah, boleh murojaah, boleh murojaah saja, tapi tidak full satu ayat. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul 'adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anis shalah. Sampai di situ. Jangan difinishkan sampai fahal antum mu'tahun. Fahal antum mu'tahunnya itu di dalam hati. Nah, yang boleh dilafalkan hanya sebagian saja, sisanya itu di dalam hati. Ini kata Syafi'i. Dan niatnya bukan niat baca, bukan niat tilawah, melainkan niat berzikir, mengingat apa yang diingat. Tapi tidak boleh panjang satu ayat. Seperti kata-kata
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan tidak satu ayat full yang dibaca, tapi potongan. Nah, itu yang diperbolehkan dalam Syafi'i. Dalam mazhab Maliki boleh wanita penghafal Al-Quran yang khawatir hafalannya hilang kalau enggak murojaah dengan talafuz, bukan hanya dalam hati tapi harus melafalkan. Cara dia cuma itu metodenya. Misalkan dia khawatir hilang hafalannya, boleh dalam hal ini masuk dalam kondisi darurat ya, untuk melafalkan bacaannya, tapi tidak boleh ziyadah. Ziyadah itu nambah hafalan, Pak. Misalkan yang dihafal hanya juz 28, 29, 30 gitu ya. Yang dihafal itu saja. Nggak boleh dia kemudian menambah hafalan juz 27. Nggak boleh, jadi cuma murojaah saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia adalah guru Al-Quran dan tidak ada yang menggantikannya selain dia sendiri, ini kata mazhab Maliki. Ya, nah, maka kalau dia guru Al-Quran tapi banyak backupnya yang bisa menggantikan dia sementara dia haid, maka itu harus di backup sama penggantinya gitu sementara waktu. Tapi kalau nggak ada, misalkan dia di daerah-daerah terpencil biasanya, maka kalau dia hanya single fighter yang bisa mengajarkan Quran itu, ya udah dia sendiri aja udah, maka itu dianggap darurat. Nah, maka di pondok-pondok pesantren tahfidz ya, kan biasanya ada perempuan. Saya punya pondok di Bondowoso namanya Ar-Raudhah. Pondok Ar-Raudhah ini pondok putri, Pak. Yang punya keluarga, akhirnya nggak bisa kita kalau menerapkan Syafi'i. Kasihan anak-anak itu pasti banyak yang hilang apalagi, gitu kan ya. Nah, makanya kita dalam hal urusan itu menggunakan Malikiyah, pendapatnya Maliki, tapi hanya untuk murojaah. Itu pun ya kita bantu dengan MP3 ya, kita bantu dengan bantuan MP3. Jadi kelompok mana yang lagi haid, berapa orang yang lagi haid. Nah, dia kita sarankan di sore hari untuk memurojaah itu tidak dengan talafuz, tapi dengan mendengarkan MP3-nya sambil memakamin aja. Jadi nggak full Maliki juga ya. Nah, itu seperti itu. Jadi sehingga kita tetap ada kehati-hatian dalam urusan ini, gitu ya. Ini yang disunahkan ini dalam mandi besar ya. Saat sholat Jumat, sholat Id sekalipun nggak sedang junub, tetap disunahkan untuk mandi besar, haji, umroh ya. Setelah memandikan mayit, sadar dari pingsan, gila dan mabuk, ini disunahkan. Baik, apakah benar setelah mandi besar nggak perlu wudhu lagi? Setelah mandi besar ya, memang ada hadisnya nih. Hadis Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Umar pernah bercerita bahwa Nabi pernah ditanya terkait wudhu setelah mandi junub. Qala lamma su'ila 'anil wudhu'i ba'dal ghusli ayyu wudhu'in a'ammu minal ghusli. Adakah yang lebih umum, yang lebih komprehensif gitu ya dalam mengangkat hadas kecuali dan yang lebih gede daripada ghusl atau mandi besar? Kan kalau wudhu itu hanya untuk mengangkat hadas kecil. Nah, sementara mandi janabah untuk mengangkat hadas besar. Maka Rasul seolah-olah ngasih kita kode bahwa kalau udah selesai mandi janabah, selesai mandi besar, Anda boleh langsung sholat tanpa berwudhu, gitu ya. Termasuk Aisyah qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatasiru, beliau habis selesai dari mandi besar, wa yusalli rak'ataini wa sholatal ghadati wa la arahu yuhdithu wudu'an ba'dal ghusli. Rasulullah sering mandi kemudian melakukan salat 2 rakaat dan sholat subuh tanpa memperbarui wudhunya. Artinya kalau sudah mandi besar tidak perlu wudhu, tapi kalau Anda mau wudhu tidak apa-apa. Nah, itu masalah preference saja gitu ya. Anda pilih yang mana, boleh wudhu ya
ya kalau untuk kehati-hatian. Tapi sebenarnya setelah mandi besar itu tidak perlu wudhu sepanjang tidak berhadas. Masalahnya bapak-bapak kalau habis pas lagi mandi sekalian pipis gitu. Nah, kalau pas mandi sekalian berarti Anda berhadas. Atau setelah mandi tidak ada hadas apapun, tapi pas lagi handukan ini tangan telapak tangan kita menyentuh kemaluan langsung maka itu hadas kecil. Artinya yang tadi mandi besar hanya menganggap hadas besarnya, hadas kecil yang terjadi setelah mandi besar. Karena hadas kecil terjadi setelah mandi besar, berarti Anda berhadas kecil, wajib wudhu. Tapi kalau itu terhindar, Anda lagi pakai celana dalam, Anda lagi handukan, kok yang kemaluannya tidak tersentuh oleh telapak tangan, tapi oleh ini misalkan, gitu ya, maka tidak masalah itu. Ya. Nah itu terkait masalah mandi besar tidak perlu wudhu lagi. Memang benar, tapi kalau tidak terjadi hadas setelah mandi janabah. Kalau setelah mandi besar kok terjadi hadas, maka Anda wajib wudhu. Gitu ya. Buang angin misalkan, maka wajib wudhu. Karena apa? Karena itu hadas kecil yang terjadi setelah mandi besar. Baik. Maka dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, ini Tuhfatul Ahwadhi itu kitab penjelas hadis Sunan At-Tirmidzi. Abu Bakar Ibnu Arabi berkata bahwa tidak ada ulama yang berbeda pendapat terkait permasalahan wudu yang telah termasuk dalam mandi, dan sungguhnya niat menyucikan janabah itu menyempurnakan niat menyucikan hadas sekaligus menggugurkan kewajiban daripada hadas wudu. Al-Majmu' Syarah Muhadzab punya Imam An-Nawawi jelaskan bahwa jika sudah mandi wajib asalkan tidak diakhiri dengan buang air kecil maupun besar. Nah, Anda habis mandi janabah, udah handukan, tahu-tahu mau pakai celana, mau pakai baju, kok kebelet ya, gitu misalkan. Habis itu pipis atau habis itu buang air besar, maka itu namanya berhadas. Artinya ya perlu wudhu. Ya, gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah benar kalau kita belum mandi besar, kemudian masuk waktu subuh, maka puasa kita itu menjadi batal? Jadi ada hadisnya, memang dua hadis Pak. Pertama hadis riwayat Abu Hurairah, gitu ya. Rasul bersabda, "Man asbaha junuban fala shauma lahu." Barang siapa yang pagi hari kok junub, masuk waktu fajar, masuk waktu subuh, gitu ya, maka puasanya enggak dianggap. Ini hadis sahih riwayat Abu Hurairah. Lalu ada hadis sahih lagi, riwayat siapa? Aisyah dan istri-istri Nabi. Rasulullah itu junub di malam hari, setelah berhubungan, gitu ya, di malam hari. Kemudian beliau makan sahur, gitu ya. Kemudian masuk waktu subuh dan beliau belum mandi dan beliau melanjutkan puasanya. Jadi beliau baru mandi besar ketika sudah masuk waktu subuh, dan beliau kemudian melanjutkan puasanya. Kan hadis ini bertentangan antara Abu Hurairah dengan istri-istri Nabi. Hadisnya sama-sama sahih, sama-sama mutawatir. Kira-kira saya tanya ke jenengan lebih milih hadisnya Abu Hurairah atau hadisnya istri-istri Nabi? Kenapa? Karena kelonggaran. Karena lebih dekat. Lebih dekat siapa Abu Hurairah sama istri Nabi? Ya lebih dekat istri Nabi, gitu ya. Nah, adapun yang diucapkan oleh Abu Hurairah itu kalau dalam ilmu usul fiqh namanya hadis yang mansukh, hadis yang diamandemen. Diamandemen itu dibatalkan, gitu ya. Hadis yang diralat, gitu ya, dengan pernyataan yang baru. Siapa pernyataan barunya? Pernyataan barunya dari istri-istri Nabi. Nah,
Nah, gitu. Jadi sekali kadang ada hadis yang sahih tapi tidak bisa diamalkan. Loh, kok bisa sahih tidak bisa diamalkan? Ya, pertama mungkin hadisnya mansuh. Contohnya dalam riwayat Muslim itu ada 2 riwayat. Pertama, Nabi kalau habis makan makanan yang makanan apa namanya itu daging yang kena api, barbeque, sate gitu ya, steak kalau langsung kena api itu Rasulullah biasanya berwudu. Habis makan yang seperti itu Rasulullah berwudu. Ini dalam riwayat Muslim. Dan dalam riwayat Muslim juga di lembaran setelahnya dinyatakan bahwa Rasulullah habis makan yang seperti itu beliau sholat, selesai sholat balik lagi ke makanannya, diambil, dimakan lagi sisanya tanpa berwudu. Nah, ini kalau kata Imam An-Nawawi, ini adalah kelebihan ilmunya Imam Muslim untuk mengklasifikasikan hadis gitu ya. Hadis yang pertama itu wudu, hadis kedua nggak pakai wudu. Ini berarti hadis yang pertama diamandemen oleh hadis yang kedua, hadis yang datang belakangan gitu ya. Nah itu, jadi seolah-olah pernyataan lama dan pernyataan baru, gitu ya. Nah itulah wawasan keilmuan daripada ulama zaman dahulu seperti itu, yang mungkin kita tidak nyampe gitu, seperti itu. Baik, itu barangkali terkait masalah beberapa kekeliruan yang perlu diluruskan daripada proses mandi besar itu sendiri. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ada pertanyaan atau diskusi, kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya yang pertama, berarti wudu tadi kan ada wudu ya Ustaz, kalau mau mandi dulu berarti wudu boleh di kamar mandi. Oh, wudunya di kamar mandi. Satu. Yang kedua, bolehkah misalnya celana dalam itu dicuci dengan baju-baju tapi memang dialirkan air biasa dulu gitu, dicampur dihilangkan hadisnya dulu baru diberi sabun cuci, bolehkah seperti itu? Baik, yang pertama wudu di dalam kamar mandi. Ini kalau nanya boleh apa enggak, jawabannya secara fikih boleh. Boleh. Cuman kadang-kadang beragama itu tidak cukup hanya sah tidak, mubah, makruh, haram, halal, bukan cuma di situ, tapi etis apa tidak, gitu ya. Nah, maka beberapa ulama bilang berwudu pun Anda perlu sekalipun di kamar mandi hindarkan dari najis, kemudian jangan menyebut nama Allah dengan suara, tapi dalam hati, niatnya dalam hati, ya. Atau diniatkan di luar, niatkan luar masuk langsung tidur gitu. Tuh. Kemudian yang kedua, tadi masalah apa tadi? Celana dalam. Iya, oh ya baik. Itu dihilangkan dulu hadisnya. Celana dalam dicampur dengan baju-baju, tapi upayakan itu boleh. Tapi upayakan memang airnya banyak, air mengalir, ya. Biasanya kan dimasukin ke mesin cuci dulu, airnya dibanyakin dan dibuang. Kalau bisa jangan cuma sekali proses, 2 kali kalau bisa, atau 3 kali, itu untuk memastikan bahwa najisnya memang terbuang, gitu ya. Setelah itu baru kemudian dicampur dimasukinlah deterjen atau mesin sabun cuci gitu. Satu lagi Ustaz. Ya boleh. Bolehkah di kamar mandi kita zikir? Oh nggak boleh. Karena saya Sekalipun zikirnya apa nih? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Itu ada tempatnya. Quran pun tidak boleh gitu ya. Nah, itu bagian sama zikir. Yang lain, satu lagi. Sebenarnya biasanya akan muncul pertanyaan itu kalau kita memang berhadapan langsung, termasuk tadi itu ya. Kita di Pakistan dulu musim dingin itu benar-benar dingin sampai minus 8 derajat Celcius. Nah, dalam rukun mandi janabah untungnya tidak ada mualan. Mualan itu artinya berkesinambungan gitu ya.
Kalau harus berkesinambungan, maka susah itu kalau harus mencicil. Nah, artinya karena tidak ada mualat, boleh mandi janabah itu dicicil. Begitu tengah malam kok junub, itu mimpi basah, maka kita malam itu juga saat juga bersihin dulu tuh najisnya dan di celana, kemudian tidur lagi, gitu kan ya. Karena water heaternya itu tidak dinyalakan oleh kampus pada waktu itu, akhirnya kami menunggu waktu subuh. Gimana menunggunya? Ya tidur gitu. Gak usah sholat tahajud, gimana mau sholat tahajud masih junub gitu kan ya. Nah, akhirnya niat dulu ketika bangun jam 2, jam 3 gitu, niat dulu untuk mandi janabah, kemudian dibersihkan najisnya, pakai ganti baju, tidur lagi. Jam 5 misalkan. Karena kalau musim dingin itu malamnya lebih panjang dari siangnya. Biasanya jam 5:30 itu baru ada Hanafi lagi. Kalau Hanafi itu subuhnya agak mundur gitu. Ya. Nah, itu 5:30 baru ada subuh gitu. Nah, hanya kita 5:30 itu juga baru kemudian mandi, meratakan air seluruh tubuh pakai air panas, gitu kan ya. Gak air hangat lagi Pak, nggak level air hangat tuh kalau udah -8 derajat ya, -8 itu nggak level air panas. Nah itu ya, nah itu baru bisa melaksanakan mandi secara demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau ditanyakan ibu-ibu kira-kira? Nggak ada. Oh iya, silakan. Nggak perlu. Kalau sudah, jadi itulah enak fleksibilitas dalam agama kita itu untuk urusan mandi janabah itu bisa disela dengan aktivitas apapun, ya. Dan tidak berjeda panjang juga tidak masalah. Yang penting dari niat ke membersihkan najis, kemudian meratakan air seluruh tubuh, bisa dijeda dengan buang air kecil dulu, bisa dijeda dengan bahkan tadi wudhu dulu Nabi. Nah itu bisa seperti itu, nggak apa-apa. Jadi tidak perlu mengulangi niat lagi, nggak perlu. Lanjut aja yang tadi itu. Begitu kira-kira. Udah tidak ada lagi. Kalau ini Ustadz, kalau misalkan dalam keadaan memang darurat tidak ada air Ustadz, kalau mau sholat kan ada namanya tayamum nih. Apakah di keadaan junub pun berlaku tayamum gitu? Kalau misalkan airnya memang lagi tidak ada. Pernah dulu ada seorang sahabat, dia dalam kondisi luka, terus junub gitu Pak. Nah, karena nggak menemukan air, akhirnya dia guling-guling di atas pasir, mati dia. Kata Rasulullah, agama kita nggak seperti ini. Bertanyalah kepada orang yang tahu urusan seperti ini. Jadi sama Nabi disuruh tayamum, boleh tayamum. Bahkan ada kondisi di mana air itu ada, tapi dia memilih untuk tayamum. Itu terjadi ketika ceritanya, boleh cerita ya. Siapa gubernur Mesir zaman itu? Amr bin As. Nah, ceritanya Amr bin As itu baru masuk Islam. Baru 4 bulan masuk Islam, sama Nabi langsung ditunjuk jadi panglima perang. Sahabat tuh banyak yang gak setuju, banyak yang protes, tapi kan udah disuruh Nabi kan. Terus Nabi itu bilang begini, kalau ada orang yang saya tunjuk sebagai panglima perang, apapun perintahnya ikuti, karena itu sama dengan perintah saya. Ini kata Rasul. Orang-orang bilang ini newbie suruh kita ikut dia, kita yang lebih lama kok disuruh ikut pendapat orang yang baru gabung gitu kan. Ternyata banyak kebijakan Amr bin As itu yang gak masuk akal menurut sahabat. Jadi pada waktu itu peperangan, saya lupa nama peperangannya ya.
Sahabat itu jumlahnya sedikit, ratusan, sekitar 500. Musuh itu ribuan gitu. Sahabat cuma 500-an, dia ribuan, musuh itu ribuan. Nah, karena itu musim dingin, para sahabat ketika masuk di tempat untuk berperang itu, Amr bin As bilang, malam ini tendanya kan biasanya satu tenda bisa untuk 10 orang, gitu kan ya, kira-kira segitu. Amr bin As mengatakan tendanya banyakin, kalau bisa satu tenda itu 2 orang, ini tendanya banyak. Pertama, perintah pertama, ini nggak masuk akal gitu. Kita bikin tenda gede-gede, bisa muat 10 orang, bisa lebih anak, gitu kan ya, kalau kumpul banyak gitu. Ini malah bikin tenda, satu tenda cuma 2 orang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah disuruh bikin tenda banyak-banyak, yang kedua adalah kata Amr bin As, malam hari jangan ada yang membuat api unggun. Padahal musim dingin tuh. Peperangan dilakukan di musim dingin. Yang kedua, jangan ada yang membuat api unggun. Sahabat bingung. Akhirnya karena mau protes gimana, waktu ini disuruh kata Nabi kalau apapun yang diperintahkan oleh panglima perang harus dituruti, kata Nabi. Karena itu sama seperti perintah Rasulullah. Malam hari, nah ini malam hari junublah sih Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau junub lalu meminta sahabat untuk ngambilin air, udah jauh-jauh ngambilin air. Begitu nyampe di tenda airnya, Amr bin As nyentuh air, wah dingin, gak jadi. Saya mau tayamum lagi. Tayamum beliau. Kesal sahabat, ini dari tadi aneh-aneh nih perintahnya. Begitu masuk waktu subuh, kan biasanya perang itu dimulai ketika matahari sudah meninggi, Pak. Jam-jam duha gitu ya. Kita jam berapa? Jam 6:30, 7 lah gitu. Intinya udah pada makan, udah sholat, makan, udah siap semuanya, udah siap bertempur gitu kan. Amr bin As bilangnya apa? Habis sholat subuh kita langsung menyerang musuh. Dan tidak boleh terpisah antara pasukan pemanah, antara pasukan berkuda dengan pasukan yang jalan kaki, tidak boleh. Semuanya tergabung dalam satu gerakan, kemudian hentakan larinya bersama-sama, dan tidak boleh ada yang terpisah, harus bergabung semua. Bingung sahabat, ini ngapain sih kita nyerang di malam hari buta begini gitu kan ya? Subuh-subuh langsung nyerang, belum juga makan, belum juga ini gitu. Ternyata dilakukanlah sahabat pada hampir pada protes. Begitu dilakukan penyerangan yang seperti itu, musuh langsung kabur, Pak, kabur semuanya yang ribuan itu. Ya, begitu musuh itu sudah mulai kabur, ada beberapa yang tertinggal. Itu mau dikejar sama Amr bin As, nggak boleh, sudah cukup sampai di sini, kita menang dari peperangan. Target kita menang perang, banyak harta rampasannya kita bawa pulang. Ada beberapa yang kita tawan, selesai, jangan ngejar, jangan membunuh, kata Amr bin As. Wah, protes orang-orang pulang ke Madinah, protes kepada Nabi, ya Rasulullah. Pertama, banyak yang ganjil dari Amr bin As. Yang pertama, dia ini melarang kita untuk tidur dalam satu tenda dengan desek-desekan banyak-banyak, dan sementara ini musim dingin, kita disuruh bikin tenda banyak-banyak, satu tenda 2 orang. Ada satu tenda 3 orang. Ditanya Rasulullah, kenapa ya Amr bin As? Ya Rasulullah, jumlah kita sedikit. Jumlah kita sedikit. Ini bagian dari strategi mengalihkan perhatian musuh. Jangan sampai mereka tahu jumlah kita sedikit, lalu kemudian tenda kita sedikit. Saya bikin itu tenda banyak-banyak supaya mereka tidak bisa ngitung berapa jumlah sebenarnya kita. Yang kedua, ya Rasulullah, Amr bin As, ini malam hari kami kedinginan dan kami tidak boleh menghidupkan api unggun. Ditanya Rasulullah, kenapa ya Amr bin As? Ya Rasulullah, mata-mata musuh di mana-mana. Kalau api kita nyalakan, mereka bisa hidup jumlah kita. Maka saya suruh mereka semuanya di dalam tenda saja. Ya Rasulullah, tengah malam dia junub, kami disuruh ngambil air, jauh-jauh kami nyari air, sampai ketika bertemu dengan air dia memilih untuk tayamum. Apa kata Amr bin As? Ya Rasulullah, saya seorang pemimpin,
Kalau saya wudhu dengan air yang dingin seperti ini, saya akan sakit. Pantang bagi saya untuk sakit dalam kondisi berperang, maka saya memilih tayamum. Dibenerin orang dia, benar. Itu syaratnya benar. Kemudian ya Rasulullah katanya, pagi hari setelah sholat subuh kami harusnya berkemas-kemas, kami harusnya makan dulu. Biasanya kami akan menentukan mana tempat bagi pemanah, kapan pasukan kavaleri itu berangkat, bagaimana posisinya, apa pasukan pedang, gitu kan ya, jalan kaki dan lain sebagainya. Beliau tidak, beliau menyuruh kami berangkat dengan rapat, dengan langkah yang sama. Kuda tidak boleh melewati dari pasukan yang jalan kaki, katanya. Dan kami diharuskan untuk menghentakkan kaki bersama-sama. Ditanya, kenapa kau lakukan itu wahai Amr bin As? Ya Rasulullah, jumlah kita sedikit. Kalau saya pencar yang pemanah di sana, yang kavaleri di sana, yang jalan kaki di sini, ketahuan jumlah kita. Tapi kalau kita mepet semuanya, gerbang gubuknya itu derapan banyak akan terdengar seperti jumlah yang banyak, seperti jumlah yang melebihi jumlah pasukan mereka. Maka itu terbukti ya Rasulullah, kami belum ngapa-ngapain, mereka sudah mencar-kacir. Dan kalau harus menunggu matahari meninggi, mereka bisa melihat jumlah kita. Kalau mereka melihat jumlah kita, mereka gampang untuk menaklukkan kita. Ya Rasulullah, satu lagi, ada banyak musuh-musuh yang sudah lari, kami dilarang untuk memanah, bahkan dilarang untuk mengejar mereka. Ditanya lagi Rasulullah, kenapa ya Amr bin As? Ya Rasulullah, bukankah perintahmu adalah memenangkan peperangan, bukan membunuh orang? Ya sudah, ini tawanan ada, ini barang harta rampasan, selesai ya Rasulullah. Ya sudah, ahsan tayi Amr, ya siapa namanya? Amr bin As katanya. Bener, pilihanmu ini udah bener ya Amr bin As. Jadi kadang-kadang kita ini suudzon dengan kebijakan seorang gitu, tapi ternyata itu baik. Nah itu yang kita kadang-kadang kurang tahu ya. Nah ternyata apa yang dilakukan Amr bin As ketika dia memilih malam hari, memilih, sahabat sudah capek-capek nyari air gitu ya, beliau memilih untuk tayamum, itu adalah pilihan yang bijak. Kenapa? Kalau beliau sakit, kira-kira apa yang terjadi dengan peperangan? Nah, beliau pantang bagi beliau untuk demam ketika perang. Saya ini seorang pemimpin katanya, kalau saya demam ketika memimpin perang, bagaimana peperangan ini bisa kita menangkan? Akhirnya beliau memilih untuk tayamum. Nah artinya bertayamum itu kadang-kadang tidak harus karena kondisi air tidak tersedia. Air tersedia, tapi kita ada madarat yang terjadi kepada kita kalau kita menyentuh air, maka bertayamum menjadi solusi. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna qad istawda'naka bima 'allamtanahu wa qud ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunzina 'anhu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.